Hari ini saya ingin menceritakan kepada kalian 3 kisah dari hidup saya. Itu saja, tidak ada yang istimewa, hanya 3 cerita. Cerita pertama adalah tentang menghubungkan titik-titik dalam kehidupan. Saya keluar dari Red Colors setelah 6 bulan pertama, tetapi kemudian tetap mengikuti beberapa kelas selama sekitar 18 bulan lagi sebelum benar-benar berhenti. Jadi mengapa saya keluar dari kuliah? Ceritanya dimulai bahkan sebelum saya lahir. Ibu kandung saya adalah seorang mahasiswa pasca sarjana yang masih muda dan belum menikah, dan ia memutuskan untuk menyerahkan saya untuk diadopsi. Ia sangat yakin bahwa saya harus diadopsi oleh lulusan perguruan tinggi, sehingga semuanya telah diatur agar saya diadopsi saat lahir oleh seorang pengacara dan istrinya. Namun ketika saya lahir, mereka memutuskan pada menit terakhir bahwa mereka sebenarnya menginginkan seorang anak perempuan. Karena itu, orang tua saya yang berada dalam daftar tunggu menerima telepon di tengah malam yang bertanya, kami memiliki seorang bayi laki-laki yang tidak terduga, apakah Anda menginginkannya? Mereka menjawab, tentu saja. Belakangan ibu kandung saya mengetahui bahwa ibu angkat tidak pernah lulus kuliah dan ayah angkat saya tidak pernah lulus sekolah menengah atas. Ia menolak menandatangani dokumen yang telah disiapkan. Ia baru bersedia beberapa bulan kemudian setelah orang tua saya berjanji bahwa saya akan masuk kuliah. Itulah awal perjalanan hidup saya. Dan 17 tahun kemudian saya benar-benar masuk kuliah. Namun dengan naif saya memilih sebuah perguruan tinggi yang biayanya hampir semahal Stanford. Dan seluruh tabungan orang tua saya yang berasal dari kalangan pekerja digunakan untuk membayar biaya kuliah saya. Setelah 6 bulan, saya tidak melihat manfaatnya. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dalam hidup, dan saya juga tidak tahu bagaimana kuliah akan membantu saya menemukan jawabannya. Saat itu saya menghabiskan seluruh uang yang telah ditabung orang tua saya sepanjang hidup mereka, jadi saya memutuskan untuk keluar dari kuliah dan percaya bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Pada saat itu keputusan tersebut cukup menakutkan, tetapi ketika saya melihatnya kembali, itu adalah salah satu keputusan yang terbaik yang pernah saya ambil. Begitu saya keluar dari kuliah, saya bisa berhenti mengikuti mata kuliah wajib dan yang tidak menarik bagi saya, dan kemudian mengikuti kelas-kelas yang menurut saya menarik. Tidak semuanya indah seperti dalam cerita. Saya tidak memiliki kamar asrama, jadi saya tidur di lantai kamar teman-teman saya. Saya mengumpulkan botol Coca-Cola bekas untuk mendapatkan uang deposit 5 sen yang kemudian saya gunakan untuk membeli makanan. Dan setiap minggu saat malam, saya berjalan sejauh 7 mil melintasi kota untuk mendapatkan 1 kali makanan dalam seminggu. Di kuil Har Krishna saya menyukainya. Dan banyak hal yang saya temukan secara tidak sengaja. Dengan mengikuti rasa ingin tahu dan intuisi saya, ternyata menjadi sesuatu yang sangat berharga di kemudian hari. Izinkan saya memberikan satu contoh. Pada saat itu, Red College menawarkan pelajaran kaligrafi yang mungkin merupakan yang terbaik di seluruh negeri. Di seluruh kampus, setiap poster dan setiap label pada setiap laci ditulis dengan kaligrafi tangan yang sangat indah. Karena saya telah keluar dari kuliah dan tidak perlu mengikuti kelas-kelas biasa, saya memutuskan untuk mengambil kelas kaligrafi untuk mempelajari cara melakukannya. Saya mempelajari tentang jenis huruf, serif, dan sans serif, tentang cara mengatur jarak yang berbeda antara kombinasi huruf, serta tentang apa yang membuat tipografi yang hebat menjadi benar-benar istimewa. Semua itu indah, bersejarah, dan memiliki nilai seni yang begitu halus dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Saya merasa sangat tertarik olehnya. Saat itu tidak ada satupun dari hal tersebut yang tampak memiliki manfaat praktis dalam kehidupan saya. Namun setelah 10 tahun kemudian,
Ketika kami sedang merancang komputer Macintosh pertama, semua pelajaran itu kembali teringat oleh saya, lalu kami menerapkan semua konsep tersebut ke dalam Max. Komputer itu menjadi komputer pertama yang memiliki tipografis yang indah.